Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan berita utama hari ini. Truk tangki air tertabrak kereta di Lamongan, sopir meninggal di lokasi kejadian. Satu dari dua pembacok wartawan di Sampang diringkus polisi. Tiga pedemo dihalau pas Pampres saat hendak sampaikan aspirasi di depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api resmi yang tidak dijaga oleh petugas palang pintu di Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Rabu sore. Sebuah truk tangki air tertabrak kereta Ambarawa Express relasi Surabaya-Semarang. Kerasnya benturan menyebabkan sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikemudikan Ahmad Ainun Badiyuyun, warga Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, hendak menyeberangi perlintasan kereta api resmi yang saat itu tidak dijaga petugas palang pintu. Sehingga korban yang tidak tahu akan ada kereta api yang melintas tetap menyeberang rel. Karena jaraknya terlalu dekat, kereta api yang melaju kencang langsung menghantam bagian truk hingga ringsek. Kerasnya benturan membuat sopir meninggal dunia di lokasi kejadian karena terluka di kepala dan perut. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk divisum. Menurut keterangan warga, saat kejadian pintu perlintasan resmi ini sedang tidak ada petugas jaga sehingga palang pintu tidak ditutup. Truk yang mau nyebrang masuk ke Karanglangit terus ke serempet ketabrak kereta dari arah timur. Korbannya satu orang. Kalau meninggalannya nggak tahu. Yang jaga nggak ada, Mas? Yang jaga nggak ada, Pak. Tapi ada ya kalau itu ya. Kalau biasanya ada, tapi nggak ada, nggak tahu. Oh gitu ya. Anggota polisi dari Polres Lamongan bersama tim dari PT KAI masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan mengevaluasi faktor keselamatan di perlintasan resmi yang tidak dijaga ini. Kecelakaan ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dijaga. Masyarakat diminta untuk berhenti sejenak dengan melihat ke kanan dan ke kiri, serta tidak memaksakan diri saat akan ada kereta dalam jarak dekat. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Kecelakaan antara truk dan mobil pickup terjadi di Jalan Raya Rabian Ketapang, Sampang. Kerasnya benturan antara kedua kendaraan membuat kabin truk dan pickup ringsek serta menyebabkan sopir pickup terjepit. Truk yang memuat rokok tanpa cukai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil pick-up di Jalan Raya Rabian, Ketapang, Sampang, Rabu dini hari. Kecelakaan bermula saat pengemudi pick-up diduga mengalami microslip, sehingga tiba-tiba mobil beralih jalur ke kanan dan menabrak truk yang melaju kencang dari arah berlawanan. Karena jaraknya terlalu dekat, sopir truk tak bisa mengerem hingga terjadi tabrakan antar kedua mobil. Kerasnya hantaman membuat pengemudi pick-up atas nama Yusuf terjepit kabin kendaraan dan menderita luka berat. Sementara itu pengemudi truk beserta seorang penumpangnya berhasil selamat meski keduanya mengalami luka-luka. Bahwa telah terjadi kecelakaan antara kendaraan pick-up yang dikemudikan oleh saudara inisial Y dengan nomor R8246DL berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi, karena pada saat sebelum kejadian kecepatannya terlalu tinggi dimungkinkan kehilangan kendali sehingga kendaraan pickup oleh ke kanan. Setelah oleh ke kanan dari arah berlawanan datang kendaraan dump truck dengan nomor M8189IB yang dikemudikan oleh saudara berinisial AZ
yang berjalan dari arah timur ke barat, sehingga dengan kejadian tersebut kendaraan dump truck saking kencangnya benturan, kendaraan dump truck terguling ke kiri. Yang kebetulan dump truck tersebut ada muatannya, dan untuk muatannya kita sudah serahkan ke Reskrim untuk ditindaklanjuti. Sopir truk serta penumpangnya yang mengalami luka ringan dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara sopir pickup yang terluka parah dilarikan ke RSUD Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Selain menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, polisi juga memeriksa sopir truk yang memuat rokok ilegal tanpa cukai ini. Sebagai barang bukti, kedua bangkai mobil diamankan ke kantor polisi. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Eksekusi rumah di Surabaya berlangsung ricuh. Petugas jurusita yang datang untuk melakukan pengosongan diadang ratusan massa ormas. Hingga polisi yang mengamankan eksekusi terlibat saling dorong dengan massa. Kericuhan ini terjadi saat ratusan ormas Grip Jaya dan MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia wilayah Jawa Timur menolak kedatangan jurusita untuk membacakan putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Massa dan polisi saling dorong di depan rumah objek eksekusi di depan rumah objek sengketa Jalan Dr. Sutomo 55 Surabaya, Kamis pagi. Pihak termohon eksekusi mengaku rumah itu ditempati sejak tahun 1963 dan tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Namun tiba-tiba muncul gugatan sengketa dari pihak pemohon eksekusi. Penghuni rumah memegang landasan hukum berupa surat pelepasan rumah dari TNI Angkatan Laut dan sudah lunas pada 28 November 1972. Kronologis aktualisasi fakta yang terungkap bahwa memang Putri Kumala yang punya rumah ini, anak putri dari Pak Laksamana Suboto Yudhoyono, tidak pernah berkorelasi dengan penggugat ini, mulai dari Dr. Hamzah Tejakusuma, mulai dari Bu Tina dan Rudi yang keduanya dinyatakan DP oleh Polda Jatim, dan terakhir Handoko Wibisono. Tidak pernah mereka melakukan transaksi apapun di sini. Tiba-tiba kok Handoko menggugat dan dimenangkan oleh PN Surabaya. Ini kan lucu, orkestrasi yang sangat lucu buat saya. Makanya itu kita melawan mafia tanah, kita buktikan ke masyarakat bahwa ada mafia tanah di sini. Sementara dari pihak pemohon eksekusi mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Menghukum untuk mengosongkannya pasti. SHGB, kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada semua lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat peradilan. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Meski sempat diadang ratusan anggota ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sebelumnya, proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena perlawanan pihak penghuni. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang pengedar sabu-sabu digerebek Sat Narkoba Polresta Sidoarjo di rumahnya. Polisi menyita ratusan gram sabu-sabu siap edar beserta alat hisapnya. Tersangka berinisial SE diringkus di rumahnya kawasan Kecamatan Prambon, Sidoarjo. SE yang sudah lama menjadi incaran polisi dibekuk saat hendak mengirimkan pesanan paket sabu-sabu. Dalam penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan 200 gram sabu-sabu siap edar, ponsel untuk transaksi narkoba, serta 1 set alat hisap sabu-sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang mengantarkan paket narkoba pesanan dengan sistem ranjau. Namun polisi masih mengembangkan penyelidikan sebab pria 32 tahun itu diduga menyasar pelajar dan pemuda di pinggiran Kabupaten Sidoarjo sebagai pelanggannya. Awalnya kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, lalu kami cross-check ke lapangan, lalu kami amankan salah satu tersangka yang akan mengedarkan narkotika, lalu kami lanjutkan dengan penggeledahan rumah dan kami dapatkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 200 gram. Tindak lanjutnya setelah kami amankan, tentunya kami lakukan pemeriksaan lebih dalam dan kami lakukan upaya untuk pengembangan kasus untuk menangkap pemilik dari
barang narkotika tersebut. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku ditahan di sel Mapolresta Sidoarjo. Polisi tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui pemasok sabu-sabu ke pelaku. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Ada kejadian menarik yang mengiringi kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Blitar. 3 aktivis dihalau oleh pasukan pengamanan Wakil Presiden karena diduga akan membentangkan poster kritikan. 3 aktivis diamankan petugas pengamanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain mengamankan para aktivis, petugas menyita sejumlah poster. Peristiwa itu berawal saat rombongan Wapres dalam perjalanan menuju sebuah rumah makan di Kota Blitar. Namun saat melintas, 3 orang yang diduga mahasiswa tersebut menerobos jalan. Pasca kejadian, 3 aktivis tersebut tidak ditahan. Mereka diperbolehkan pulang dan tidak pula diberikan sanksi hukuman. Pada saat ada rombongan Wakil Presiden mau mengarah ke rumah makan Bu Mami, tiba-tiba ada 3 orang yang mau menerobos barisan itu, sehingga dari pengamanan untuk diinggirkan supaya jangan sampai menerobos rombongan itu. Gitu aja. Itu dipinggirkan karena sebab menghalangi jalan atau memang mahasiswa itu membawa poster itu? Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Tidak ada komentar dari Wakil Presiden maupun pihak pengamanan Wakil Presiden. Sepanjang hari Rabu, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Blitar, seperti pasar tradisional, puskesmas, UMKM, hingga pondok pesantren. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.